Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Ika Palevi. Saya seorang CPNS Kementerian Pekerjaan Umum, Formasi Penata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama, Penempatan Balai Wilayah Sungai Sumatera 7 Bengkulu. Inilah video pemahaman, refleksi diri, dan juga unjuk tekad kolaboratif saya. Kolaborasi seringkali disederhanakan maknanya menjadi sekadar kerjasama. Namun, pemahaman saya kini jauh lebih dalam dari itu. Kolaborasi bukanlah tentang sekelompok orang yang bekerja di ruangan yang sama, melainkan tentang sekelompok orang yang memiliki satu hati dan satu tujuan yang sama. Saya memahami bahwa musuh terbesar dari kolaborasi yang sejati adalah ego sektoral. Perasaan bahwa bidang kita, unit kita, atau tugas kita adalah yang paling vital. Perasaan inilah yang membangun tembok-tembok imajiner yang menghalangi aliran ide dan informasi. Kolaborasi menuntut kita untuk berani meruntuhkan tembok-tembok tersebut dan membangun sebuah jembatan pemahaman. Lebih lanjut, saya memahami bahwa kolaborasi bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan kendaraan terbaik untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Di Kementerian Pekerjaan Umum, tujuan kita itu bukanlah rapat koordinasi yang sukses, melainkan infrastruktur yang berfungsi optimal dan bermanfaat bagi rakyat. Kolaborasi adalah mesin yang memastikan kendaraan kita sampai pada tujuan mulia tersebut dengan cara yang paling efektif dan efisien. Nah, kita masuk ke refleksi diri. Saat saya melakukan perenungan yang mendalam, saya mencoba untuk jujur pada diri sendiri. Jujur, saya akui, sebagai seorang CPNS baru, ada dorongan alami untuk fokus menyelesaikan tugas-tugas individu secepat dan sesempurna mungkin. Ini adalah cara untuk membuktikan kapabilitas diri saya, untuk menunjukkan bahwa saya itu layak berada di sini. Tapi, seiring berjalannya waktu, saya sampai pada kesadaran penting. Saya menyadari bahwa puluhan laporan individu yang mendapat nilai A tidak akan berarti apa-apa jika kapal besar saya, unit kerja saya itu tidak berlayar menuju tujuannya dengan baik. Kemenangan-kemenangan kecil inilah yang saya raih sendiri akan terasa hampa jika tidak berkontribusi kepada kemenangan besar tim. Refleksi ini menyadarkan saya bahwa kontribusi terbesar saya bukanlah seberapa cepat saya menyelesaikan tugas saya, tetapi seberapa baik saya bisa bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan tugas bersama. Keberhasilan sejati bukanlah keberhasilan saya, melainkan keberhasilan kita. Maka, dengan kesadaran penuh dan niat yang tulus, saya mengikrarkan tekad pamungkas saya. Yang pertama, saya bertekad untuk menjadi arsitek komunikasi yang proaktif. Saya tidak akan pasif menunggu bola, melainkan aktif menjemput bola. Saya akan yang menjadi pertama membuka jalur diskusi saat proyek dimulai, memastikan semua pihak terkait mendapatkan informasi yang sama sejak awal dan mencegah misinformasi. Yang kedua, saya bertekad untuk menjadi pendengar yang rendah hati dan juga menghargai setiap perspektif. Saya tuh percaya bahwa solusi itu jarang dari satu kepala. Ia lahir dari perpaduan ide seorang insinyur yang presisi, seorang ahli sosial yang peka, dan juga seorang perencana yang visioner. Saya akan menghargai setiap masukan sebagai bagian dari kekayaan tim saya. Dan yang ketiga, sebagai puncak dari komitmen saya bertekad untuk menjadi ASN yang mengintegrasikan ketujuh nafas berakhlak dalam setiap hembusan pengabdian. Saya akan mengasah kompetensi, menjaga harmoni, tetap loyal dan akuntabilitas penuh, sambil terus adaptif terhadap zaman dan senantiasa kolaboratif dalam setiap langkah, demi satu tujuan mulia, memberikan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan kemajuan bangsa. Perjalanan belajar ini telah membentuk pemahaman saya. Kini, saatnya mengubah pemahaman itu menjadi sebuah tindakan nyata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.